Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Video saya kali ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya Aryadi, guru di SMA Negeri 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang akan kita bahas adalah kesimpulan dan koneksi antar materi pada pembelajaran diferensiasi. Kemudian, adapun yang akan saya tampilkan adalah diagram player yang sudah saya buat, kemudian pemetaan yang sudah saya lakukan, dan contoh RPP berdiferensiasi yang sudah saya susun. Baiklah, guru-guru hebat, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur of der Heide. Oke, selamat datang di channel kami, channel Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Baiklah guru-guru hebat sekalian, kita mulai dari koneksi antar materi. Pada program guru penggerak atau guru penggerak itu melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, adapun langkah yang kita lakukan sebelumnya adalah yaitu melakukan asesmen di awal. Nah, dari asesmen ini kita akan mendapatkan atau memperoleh data agar kita dapat memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Nah, setelah asesmen kita lakukan, kita peroleh hasilnya, lalu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid, maka kita dapat memilih strategi pembelajaran untuk pembelajaran diferensiasi, yaitu konten, proses, atau produk. Dari sini kita akan dapat menyusun RPP pembelajaran diferensiasi yang akan kita terapkan kepada murid kita masing-masing. Pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, sesuai dengan filosofi dan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baiklah guru-guru hebat, kita lanjutkan pembelajaran dengan guru mengambil dan menentukan serangkaian keputusan yang masuk akal dengan melihat kebutuhan murid. Pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang sangat cocok diterapkan pada pembelajaran jarak jauh dan tentunya sangat memberikan solusi untuk pembelajaran tatap muka nantinya setelah atau berakhirnya masa pandemi COVID-19. Pembelajaran ini disebut pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang ada usaha di dalamnya bagi guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang diampu. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari pembelajaran diferensiasi, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Langkah-langkah yang dilakukan dimulai dengan memecahkan kebutuhan belajar murid dengan mengkategorikan dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid dengan melihat hasil pembelajaran sebelumnya, minat murid yang memberikan kebebasan murid untuk menentukan sesuai minat yang dikuasai yang dihubungkan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan, dan profil belajar murid dengan memperhatikan gaya belajar yang dimiliki murid. Misalnya, murid lebih cenderung belajar dengan melihat atau visual, belajar dengan mendengar atau auditori, atau belajar sambil melakukan atau bergerak, kinestetik, dan lain sebagainya. Lalu strateginya dilihat dari konten, proses, dan produk. Konten mengacu pada apa yang dipelajari dan materi pelajaran yang disajikan.
Proses mengacu pada modifikasi aktivitas instruksional atau model pengajaran yang digunakan oleh guru untuk memastikan bahwa siswa menggunakan keterampilan kunci untuk menganalisis gagasan dan informasi. Lalu produk adalah keluaran atau sarana di mana siswa mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Baiklah guru-guru hebat, ini adalah contoh diagram player yang sudah saya buat, yang terdiri dari definisi, ciri-ciri karakteristik, contoh yang termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi dan bukan contoh. Pada contoh, ini adalah salah satunya saja dari banyak contoh lainnya. Misalnya, soal-soal yang diberikan kepada murid berdasarkan kebutuhan murid melalui pemetaan kebutuhan belajar murid sebelumnya yang kita lakukan. Nah, yang bukan termasuk contoh pada pembelajaran berdiferensiasi adalah guru memberikan soal-soal kepada murid berdasarkan keinginan guru semata. Nah, ini adalah salah satu contoh dari banyak contoh yang lain. Ini adalah diagram player. Kemudian, format pemetaan, formatnya seperti ini, tetapi pemetaan belajar yang saya ambil yaitu berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Tujuan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing guru. Kemudian di kolom ini, karena memilih kesiapan belajar atau berdasarkan kesiapan belajar, maka ditulis di sini kesiapan belajar. Selain itu, kalau kita memilih berdasarkan minat, maka di sini dibuat minat belajar. Atau kalau berdasarkan profil murid, bisa ditulis di sini adalah berdasarkan profil murid. Nah, ada 3 bagian pada saat pemetaan yang sebelumnya dilakukan, yaitu kelompok pertama, murid telah memahami semuanya. Kemudian ada murid yang belum memahami beberapa bagian. Dan kelompok ketiga, murid belum memahami semua materi atau dari tujuan pembelajaran yang diberikan. Nama murid sengaja saya kosongkan karena berdasarkan murid masing-masing di sekolah masing-masing. Lalu proses yang kita lakukan terhadap 3 bagian ini pada murid yang telah memahami konsep semuanya atau sudah memahami seluruh materi pembelajaran yang kita berikan, maka murid diberikan soal-soal yang seutuhnya atau semuanya. Lalu pada murid yang belum memahami pada bagian-bagian tertentu atau pada bagian mata sub pokok bahasan tertentu, maka kita memberikan pada materi atau pokok atau soal-soal yang sudah mereka kuasai. Artinya mereka dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian untuk yang belum memahami sepenuhnya, kita dapat melakukan atau memberikan scaffolding, bantuan. Bantuan ini bisa kita lakukan dengan cara mengulang materi atau membahas materi kembali kepada kelompok murid ini, atau kita memberikan jadwal atau menyiapkan jadwal untuk tatap muka di sekolah, tapi tetap menerapkan ketat dan disiplin protokol kesehatan. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan. Lalu, dari hasil itu, dari hasil pemetaan dan asesmen sebelumnya, maka dapat tersusun RPP pembelajaran jarak jauh berdiferensiasi. Format RPP sebenarnya umum saja, hanya pada kegiatan inti kita tampilkan atau kita tunjukkan bahwa kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Ya, artinya kita di sini menunjukkan adanya 3 kelompok dari hasil pemetaan sebelumnya, 3 kelompok murid yang sudah, ada yang belum, dan ada yang belum semuanya memahami materi pembelajaran yang diberikan. Lalu pada penilaian pembelajaran,
pada penilaian sikap saya buat formatnya karena pembelajaran jarak jauh atau daring, maka saya buat hanya kehadiran dan waktu pengumpulan tugas. Pada penilaian pengetahuan, yaitu siswa diberikan soal-soal dengan melengkapi dengan skor penilaian. Lalu pada penilaian keterampilan yaitu ada 3 buah atau 3 bentuk atau 3 macam LKPD pada 3 kelompok yang berbeda. Dalam hal ini bukan berarti kita membeda-bedakan, tapi kita memberikan berdasarkan kebutuhan belajar murid yang sudah kita lakukan pemetaan sebelumnya. Nah, di lampiran pada LPP. Memang tidak ditampilkan sini karena terlalu banyak nanti. Untuk itu, kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja mungkin sekilas pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jika baik bagi Anda dan Anda menyukainya, silakan klik like, kemudian berikan komentar Anda berupa saran, kritik, pendapat, sehingga dapat memajukan atau memperbaiki lebih baik lagi video yang dibuat ini. Kemudian silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Boleh juga di-share seluas-luasnya agar dapat menjadi manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video-video saya selanjutnya.